kali ini adalah edisi spesial dalam rangka kita memperingati Hari Bakti Adiaksa atau HBA yang ke-62 yang seyogianya jatuh pada tanggal 22 Juli 2022. Pagi hari ini telah hadir di Studio 1 Tuntung Padang FM seorang jaksa yang masih sangat-sangat muda, iya, cakep, ganteng juga, iya. Ini bagi yang live Facebook nih akan melihat nih ya, wajah beliau nih, ya, seorang jaksa yang sangat muda. Beliau adalah jaksa fungsional pada bidang intelijen pada Kejaksaan Negeri Plehari. Beliau adalah Bapak, saya panggilnya Bapak atau apa nih ya? Mas aja ini. Oh iya, karena muda banget gitu ya. Iya, beliau adalah Mas Kevin Riana begitu ya. Oke, selamat pagi Mas Kevin. Saya panggil Mas Kevin ya. Pagi Bu. Oke, apa kabarnya pagi hari ini? Ya, alhamdulillah dalam keadaan baik. Oke, dan sehat ya Mas ya? Ya, sehat. Iya, kelihatan sih. Begini, ya. Iya. Oke, baik saudara pendengar. Pagi hari ini ya edisi spesial di Hari Bakti Adiaksa ya, Kejaksaan seluruh Indonesia tentunya ya tidak terkecuali Kejaksaan Negeri Plehari Kabupaten Tanah Laut membuat berbagai program ya untuk memperingati Hari Adiaksa, Hari Bakti Adiaksa tersebut. Dan yang pertama mungkin Mas Kevin mungkin bisa disampaikan nih sejarah singkat mungkin ya latar belakang dari Hari Bakti Adiaksa itu sendiri. Silahkan Mas. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Pertama-tama mungkin terkait dengan Hari Bakti Adiaksa yang jatuh pada tanggal 22 Juli. Ini kita runtut di latar belakangnya pada saat kejaksaan itu masih masuk dalam Departemen Kehakiman. Awal mula saat kemerdekaan. Jadi pasca kemerdekaan di tanggal 19 Agustus 1945 di situ ada sidang PPKI yang merumuskan bahwa kejaksaan masuk ke dalam Departemen Kehakiman. Namun berjalan seiringnya waktu, kemudian pada tahun 1960 karena di situ ada pengusutan kasus yang didalami oleh kejaksaan melibatkan dari Menteri Kehakiman itu sendiri. Kemudian pada tanggal 22 Juli 1960 itulah dalam rapat kabinet diputuskan kejaksaan keluar dari Departemen Kehakiman yang kemudian dibuat produk hukumnya melalui Kepres untuk menjadi departemen sendiri pada saat itu. Nah, dari situ kemudian dianggap sebagai hari lahirnya kejaksaan, walaupun secara formalnya mungkin kejaksaan itu sendiri sejak sebelum kemerdekaan pun sudah ada karena melalui dari peraturan pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasca proklamasi dalam sidang PPKI itu sendiri masukkan lembaga penuntutan kejaksaan ini ke dalam Departemen Kehakiman. Hanya saja masih belum secara berdiri mandiri begitu. Oke. Iya, lalu sampai sekarang? Sampai sekarang kita mengalami banyak perubahan pola kerja, kemudian juga sistem hukum yang ada di Indonesia ini dari era Orde Lama, Orde Baru, Reformasi mengalami beberapa kali banyak perubahan, tapi tetap kejaksaan sebagai lembaga mandiri yang masuk ke dalam ranah eksekutif. Oleh karenanya Bapak Jaksa Agung itu merupakan jabatan yang dipilih secara langsung melalui hak prerogatifnya presiden. Begitu. Oke, lalu dinamakan Hari Bakti ini Mas. Ini apa nih maknanya Hari Bakti? Kemudian ada Adiaksa, sedangkan kejaksaan dengan Adiaksa. Nah, ini di mana nih ininya? Apa korelasinya begitu? Apa maknanya dari Hari Bakti Adiaksa itu sendiri? Kalau Hari Bakti Adiaksa sendiri secara umumnya sebagaimana dari bakti itu pengabdian mungkin ya. Jadi
hari dari peringatan pengabdiannya para anggota kejaksaan ini, insan adiaksa ini dalam mengabdi kepada negara, menjadi sebuah apa ya namanya ini maksudnya sadaran diri bahwa dengan pengabdian ini kita kembali merefresh kembali nilai-nilai pengabdian itu sendiri. Kemudian kalau misalkan adiaksa itu sendiri, kenapa bukan hari bakti kejaksaan? Iya betul. Awal yang dimaksud Ibu. Kalau adiaksa sendiri ini kan sebutan istilah dari bahasa Sanskertanya pada zaman Majapahit itu sendiri, Ibu. Jadi adiaksa pada era Majapahit itu sebenarnya merupakan pemimpin tertinggi yang dijabat oleh Gajah Mada. Jadi Gajah Mada tidak hanya selaku patih pada zaman era Majapahit, namun juga selaku adiaksa yang memimpin para diaksa. Nah, awal mula istilah dari jaksa itu sendiri dari situ juga, Ibu. Jadi diaksa ini kan selaku, kalau di eranya Majapahit ini kan masih belum ada lembaga penuntutan ataupun sistem hukumnya masih berbeda jauh dengan saat yang ada saat ini. Nah, diaksa itu sendiri hanya seperti dengan kewenangan dan juga mungkin tugasnya sebagaimana hakim pada saat ini gitu. Jadi pada zaman era Majapahit itu sendiri pun sebenarnya sudah ada lembaga peradilan yang dijabat oleh diaksa dengan pimpinannya bernama adiaksa yang dijabat oleh Patih Gajah Mada itu sendiri. Jaksa, begitu. iya, hanya sebagai penuntut ya. Karena istilahnya diaksa, adiaksa, diaksa dan jaksa. Iya. Makanya masyarakat kita kan bertanya-tanya gitu, kenapa tidak hari ulang tahun kejaksaan begitu? Iya, ternyata istilahnya hari bakti adiaksa begitu. Nah, jadi para pendengar itu ya sejarahnya dan maknanya begitu ya, bahwa kejaksaan ini dituntut pengabdian gitu ya, dan baktinya kepada bangsa dan negara ya. Insan kejaksaan dituntut baktinya. Jadi berbeda mungkin dengan pegawai negeri sipil mungkin ya, yang memang dituntut kinerja yang sebagai seorang pekerja ya, sebagai seorang pekerja yang menyelesaikan program. Kalau jaksa kan sebagai pengabdi yang menyelesaikan tuntutan di bidang hukum ya. Oke, seperti itu. Nah, lalu kita ke Hari Adiaksa itu sendiri, Mas Kevin. Untuk tahun ini di 2022 nih, apa saja nih kegiatan-kegiatan atau program-program yang dilaksanakan dalam rangka kegiatan Hari Bakti Adiaksa itu sendiri? Ya. Dalam rangka peringati Hari Bakti Adiaksa ke-62 di tahun ini dari Kejaksaan Negeri Tanah Laut juga sehubungan dengan pandemi COVID yang sudah mulai menurun, GB, Bu, sehingga bisa dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilakukan pada tahun sebelumnya, pada saat pandemi kemarin di tahun 2021 dua tahun yang lalu ya. Karena pada saat itu juga Hari Bakti Adiaksa saat tahun sebelumnya itu diperingati dengan benar-benar sederhana mungkin, dalam arti mengurangi tatap muka segala macam, mengumpul orang banyak ya. Pertemuan seperti peringatan itu akhirnya membatasi kemeriahan dan semaraknya Hari Bakti Adiaksa itu sendiri. Nah, jadi pada tahun ini kita sudah bisa. Tahun ini kan kita sudah bisa meluapkan gitu ya kebahagiaan pada Hari Adiaksa. Ibaratnya sudah ulang tahun, hari ulang tahun, sekarang sudah bisa dirayakan secara meriah kembali. Dengan tiup lilin gitu. Ada Bu tiup lilin juga. Apa potong aja nih? Lah mungkin. Potong tumpeng dia. Apa aja nih Mas kegiatannya? Kalau dari Kejaksaan Negeri Tanah Laut seperti biasanya sekarang ada perlombaan olahraga, kan olahraga
pegawai Kejaksaan Negeri Tanah Laut yang ada di sana perlombaan dari pingpong, kemudian memasak, ada juga perlombaan ya permainan kartu gitu. Bridge gitu ya. Domino sih. Oh, Bu. domino. Oke. Oke. Kalau bridge banyak yang nggak paham Oh, soalnya iya. kayaknya. Oke. Itu dan juga ada kegiatan-kegiatan yang diwajibkan. Ya, kita juga kemarin di kegiatan olahraga itu sendiri mengirimkan personil dari Kejaksaan Negeri Tanah Laut untuk mewakili Kalimantan Selatan dalam perlombaan sepak bola futsal secara nasional yang diselenggarakan oleh Persada, Persatuan Jaksa Indonesia di Bandung, Jawa Barat. Nah, sana ada Mas Yopan yang berangkat. Nah, dalam rangka peringatan Hari Bakti Adjaksa juga yang diselenggarakan oleh pusat begitu Ibu. Nah, kemudian saat ini juga sedang diselenggarakan, cuma saya aja jadinya nggak ikut ini pada hari ini upacara ziarah di Taman Makam Pahlawan. Begitu. Selain itu ada kegiatan Anjang Sana. Jadi Anjang Sana ini bukan Anjang Sana Anjang sini ya Bu ya. Iya, Anjang Sana kemana Anjang ini? Sana ini jadi silaturahmi kepada para purnaja. Purnaja ini purna kejaksaan. Purna kejaksaan, para pensiunan dari pegawai maupun para jaksa yang ada di Pelaihari yang dekat, kita silaturahmi kembali bagaimana seperti tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya kita terbatasan saat pandemi seperti ini, tapi saat ini kita bisa menyambung silaturahmi kepada para pendahulu begitu. Iya, betul kemudian sekali, karena kan ada pepatah bilang ya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai. Nah, para betul. pendahulunya begitu. Ngomong-ngomong, kalau untuk pensiunan para jaksa dan insan kejaksaan lainnya di Tanah Laut masih banyak ya Mas. Karena begini kan, orang-orang kejaksaan ini kan orang-orang luar nih, pindahan gitu kan. Nah, jadi yang ngetem sampai pensiun itu ya jarang ada, meskipun pensiunnya di Pelaihari, tapi dia masih bisa pulang kampungnya gitu. Iya. Kalau dari hasil pendataan kemarin sih ada sekitar 20-an masih lumayan banyak. di Oke. Pelaihari sini. Masih banyak sih. Karena Terdiri ya dari mungkin para jaksa ada, para usaha. pegawai juga ada begitu. Karena kadang ada juga dari pensiunan jaksa ini menyambung kembali sebagai advokat Bu. Jadi menyambung profesi kembali sebagai advokat. Di sana kalau advokat nih kan masih sering sidang, jadi masih sering ketemu begitu Ibu. Jadi mungkin ya ketika sudah karena tugas keliling-keliling nyari kenyamanan ya, mungkin saat pensiun sudah ada gambaran tanah laut sebagai tempat istirahat pasca bertugas begitu ya. Masih banyak sebenarnya kalau di Pelaihari ini. Yang jarang di timur Bu, di tempat saya dulu. Betul. Di Maluku masih sedikit ya. Pasti orang luar banyak kembali ke daerahnya lagi. Sepengetahuan kita sih seperti itu biasanya ya, karena kan kejaksaan ini seluruh Indonesia ya Mas ya. Nah, jadi datangnya itu jarang sekali yang memang orang dari daerah itu gitu ya, yang menjadi jaksa di sini. Nah, dan tentu ketika mereka pensiun, mereka akan pulang ke Kampuang nan jauh di Mato gitu ya. Iya betul. Iya, termasuk nanti Mas Kevin ya akan muter-muter gitu ya. Kabarnya kemarin kan sudah di Maluku gitu ya. Tapi di Maluku dengan di Tanah Laut tentu sangat berbeda ya Mas ya. Dari Semarang kan ke Tanah Laut cuman 1 kali penerbangan gitu ya. Jadi bisa sering pulang pergi gitu. Nengokin kampung. Iya Bu. Kebetulan saya kan anak istri juga sementara masih di sana. Karena masih kecil, anak ini belum sampai usia 1 tahun, masih saya tinggal bersama ibunya di sana di Semarang. Nah itu dia kan ya. Jadi masih mudah untuk transportasi kita ya. Ketimbang di Maluku kan jadi beberapa kali transit gitu ya. 3 kali transit bisa. Makanya kurus badannya. Emang pernah gemuk. Oke, baik, selain Anjang Sana apa lagi nih Mas? Mungkin besok ada upacara ya.
kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana kemarin sih donor darah ada kita sebagai Oke, kegiatan bagus, sosial, iya. sana bakti sosial juga ada mengunjungi panti asuhan, membagikan sembako ya. Kemudian juga ada kegiatan upacara nanti yang akan dilaksanakan pada besok karena sebelumnya upacara ini dilakukan secara hybrid ya Bu ya. Terhubung dengan Kejaksaan Agung yang menyelenggarakan upacaranya, kemudian di sini mengikuti melalui sarana virtual Iya, lewat iya, iya. Zoom seperti itu. Nah saat ini sekarang kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan Melaksanakan upacara sendiri. di kantor masing-masing. Nah kebetulan besok saya juga yang jadi komandan Oh iya, upacaranya. sip, iya ya. nih. Iya, memang apalagi kalau misalnya jaksa yang muda kan jarang ya. Kalau dulu memang jarang sekali Mas ada jaksa yang muda gitu ya. Jadi kalau gambaran masyarakat kita itu ya, kalau jaksa itu pasti orangnya sudah berumur gitu ya, sudah ya jarang sekali ada jaksa-jaksa yang muda ya. Jadi seiring perkembangan zaman ya sekarang sudah banyak sekali Justru jaksa-jaksa. sekarang saya sedikit ceritakan nih undang-undang perubahannya kejaksaan yang terbaru pada saat yang disahkan terakhir ini. Usia jaksa yang sebelumnya 27 Minimalnya. sekarang saat ini sudah usia 23 tahun dapat menjadi jaksa Bu. Jadi dikurangkan lagi Iya. melalui undang-undang yang terbaru ini. Jadi hanya saja mungkin perbedaannya kalau yang sebelumnya usia maksimal dari 35 tahun, nah saat ini usia maksimalnya jadi 30 tahun juga, dikurangkan juga, jadi makin muda aja nanti makin muda aja para gitu jaksa ke depannya. Iya. Berbagai pertimbangan mungkin ya, jadi di cropping. Kalau dulu kan identiknya kayak gitu, kalau jaksa karena penuntut ya agar mereka lebih berwibawa, ditakuti gitu, makanya harusnya Enggak juga kalau ditakuti Bu. takut memang Mas orang-orang. Ini kalau dipanggil kejaksaan nih, panggil aja gitu ya, meskipun temenan gitu kalau dipanggil. Iya. Nah, ini berkaitan juga dengan tematiknya dari HBA saat ini tahun ini kan nih? kepastian hukum, humanis, menuju pemulihan ekonomi. Nah, jadi sisi humanisme dari para jaksa sekarang juga sudah mulai ditingkatkan Bu. Jadi sosok jaksa yang dulu mungkin dipandang masyarakat itu baru datang ke kantornya aja udah takutan. Iya, melihat kantornya aja, iya. Namun saat ini kita dituntut juga biasa kerja menuntut, nah sekarang dituntut juga untuk lebih humanis Bu. Oh, begitu. Jadi lebih banyak senyum sekarang. Oke, berkaitan dengan tema tadi saya juga sudah mencatat nih, pengen ke tema. Nah, berkaitan dengan tema tadi kepastian hukum kan selama ini memang kita sudah menegakkan betul ya aturan-aturan hukum. Nah, lalu kenapa di dalam tema ini kembali nih ditegaskan nih kepastian hukumnya ini? Apakah ada sinyalemen sebelumnya gitu, ada kepastian hukum kita ini agak goyah-goyah atau agak gimana-gimana gitu? Kayak gimana nih Mas? Enggak juga Ibu, karena yang kita lakukan selama ini juga berdasarkan hukum positif ya Bu. Maksudnya bagaimana hukum yang memang sudah tertulis itulah yang dilaksanakan begitu. Karena negara kita yang menganut negara hukum. Kemudian masuk dari tema kepastian hukum ini sendiri, kembali lagi yang menjadi dasar dari ini bagaimana dari tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum ini sendiri kan ada 3 Bu, kemanfaatan, keadilan dan juga kepastian hukum. Nah, salah satu unsur dari tujuan ini kepastian hukum, maksudnya kepastian hukum sebagai sarana yang menjadi utama, tujuan pada kita melaksanakan tugas dan juga menjadi dasar untuk mengimplementasikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian juga kepastian hukum ini juga sekarang menjadi sarana untuk mengadaptasi
daripada sistem hukum yang dulu mungkin tujuan dari hukum pidana itu sendiri adalah retributif, pembalasan, namun saat ini sudah mengarah kepada sebagai tujuan pemulihan, Bu. Nah, sarana-sarana adaptasi seperti itu, nah dari sana kepastian hukum itu juga yang menjadi dasar daripada perubahan-perubahan itu. Begitu, Bu. Oke, iya. Artinya selalu diingatkan gitu Mas ya, selalu diingatkan sebagai tujuan utama ya untuk selalu berpegang kepada kepastian hukum. Nah, lalu ke humanisnya tadi ya. Jadi selain daripada senyum gitu kan, identik juga kah kejaksaan ini dengan memasyarakat gitu, ada program yang menyatu dengan masyarakat atau bagaimana gitu untuk mendekatkan nih agar tahu bahwa kejaksaan itu tidak seram-seram amat gitu. Iya. Gimana Mas? Kalau saat ini justru kita harus memang lebih banyak terlibat di dalam masyarakat, menyentuh masyarakat, pertemuan-pertemuan dengan masyarakat dalam suatu permasalahan juga kita selalu terbuka, entah kita yang menunggu di kantor maupun kita yang mendatangi keluar gitu, dalam arti melalui program-program sosialisasi di desa-desa, kemudian melalui kampung RJ yang kemarin disahkan oleh Bapak Kejaksaan, Bapak Kajati, ya, restoratif justice kampung RJ, sana menjadi wadah kami dalam terlibat secara langsung dengan masyarakat seperti itu, Bu. Oke. Dulu ada program Jaksa Masuk Desa, masih sampai sekarang? Program Jaksa Masuk Desa ini masih, Ibu. Di sana hanya saja karena kemarin ini saat pandemi COVID lagi tinggi-tingginya, jadi agak berkurang gitu. Jadi sementara program Jaksa Masuk Desa sebenarnya masih berjalan juga, hanya saja belum kita realisasikan memang di tahun ini. Gitu, hanya kita masuk melalui penyuluhan hukum ya yang sudah berjalan, ya artinya sosialisasi saja yang kita kedepankan untuk Jaksa Masuk Desa sementara ini. Oke. Ada pertanyaan nih Mas di WA ya, ini mungkin keluar sedikit dari Hari Bakti ini ya, terkait penanganan kasus-kasus korupsi ya, pina kadada gregetnya lagi, paham ya Mas bahasa Banjar ya? Ya, intinya paham tuh, Bu. Oke, dulu ada program pengawasan dari kejaksaan di setiap proyek pemerintah. Nah, sekarang kelihatannya sudah tidak ada lagi. Nah, bagaimana itu? Iya, sebenarnya penjelasannya. Iya. Masih ada, Bu. Itu justru lebih bagus lagi yang saat ini berjalan, yang sedang dilaksanakan ini. Kalau dulu ada program namanya TP4D, tim pengawasan yang pada dasarnya pengawasan proyek daerah, gitu. TP4D sekarang yang sebelum itu TP4D berada di ranah intelijen, seksi intelijen, namun sekarang sudah digeser melalui sarana pendampingan hukum yang ada di seksi perdata dan tata usaha negara atau Datun. Pendampingan hukum. Jadi bukan hanya sekedar kita awasi, tapi langsung kita dampingi, Bu, kalau di seksi Datun itu. Jadi cara regulasi, jadi dari tahap awal gitu ya. Jadi tidak hanya mengecek secara program ini fisiknya itu ada dan terbangun, tapi juga di belakangnya itu secara regulasi juga memang tepat mutu, tepat sasaran, dan juga dapat mengurangi resiko-resiko dari
penyelewengan, penyimpangan, iya. penyimpangan. Nah itu mungkin ya, jadi sehingga pada saat ini mungkin ya tadi disampaikannya agak sepi gitu ya, agak tidak mungkin masyarakat kita tidak mendengar lagi kan ya ada itu. Kalau pada akhirnya pendampingan dari ya bagusnya ketika kita sudah melakukan tindakan preventif, pada akhirnya tindakan untuk penindakan upaya penindakan ini jadi berkurang. Iya, nah itu yang dari iya awal sudah didampingi seperti itu. Iya. Nah, itu adalah sebuah upaya ya dari kejaksaan untuk mengurangi penyimpangan-penyimpangan ya. Kalau dulu kan kejaksaan mutlak pada saat proyek itu sudah berjalan gitu ya, atau sudah selesai sehingga mengevaluasi ya sampai di mana pelaksanaan dari peraturan yang berlaku begitu. Nah, kalau saat ini dari sejak kontrak pun sudah bisa masuk begitu Ibu. Kita sudah bisa berperan ya. Pada akhirnya kalau misalkan ditanya kenapa tidak ada penanganan, mungkin belum terdengar karena ini kan tindakan yang proses hukum pun sebenarnya kita sudah ada yang berjalan, hanya saja bukan saya kewenangan untuk menyampaikan begitu. Yang masih dalam proses penyelidikan maupun penyidikan yang ada di tanah laut ini, karena sekarang tiap tahun harus ada produk penindakan kasus korupsi yang dilaksanakan oleh masing-masing kejaksaan negeri kejaksaan negeri yang ada di Indonesia, Bu. Oke, baik, kita tahan dulu Mas, ada yang bergabung. Oke. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Arianto. Masih. Oke, silakan Pak. Buka HP nih, lihat di Facebook melihat ada wawancara dari kejaksaannya. Oke, melihat ya. Jadi sama Mas Kevin yang muda, jaksa yang paling muda ini, Pak. Mano bunga surangnya gagah. Nah, tuh kan. Iya. Oke, baik, lanjut Pak. Ya, nggak ngerti apakah sudah ditanyakan atau belum nih terkait dengan rumah restorasi justice itu, Bang. Nah itu kan kemarin ada peresmian dari Kajati itu ya di Bumi Jaya. Itu misalnya TKP-nya tuh di luar desa Bumi Jaya, bisa nggak tuh ikut RJ di rumah restorasi justice itu di Bumi Jaya? Ini misalnya lokusnya itu di Kintab, misalnya dia mau RJ kan di rumah singgah itu di luar desa itu ya. Wah, ini masalah berapa tempo waktu yang lalu itu saya membaca di salah satu media tuh ada kejaksaan ekspor mafia tanah itu. Ya, masalah mafia tanah. Itu sampai di mana itu, Bang? Itu aja, Mbak. Makasih. Oke, makasih Pak Arianto. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua kayaknya nih Mas Kevin. Iya. Yang pertama tadi berkaitan dengan kampung restorasi justice yang kemarin dicanangkan di Desa Bumi Jaya. Nah, lalu ada insan yang ingin bergabung ya PKP di luar daripada Bumi Jaya itu. Nah, bolehkah begitu ya, dan kalau boleh prosedurnya seperti apa begitu. Nah, kemudian yang kedua tentang mafia tanah itu ya. Oke, silakan dijawab nih Mas. Ya, terima kasih Pak Arianto, izin menyampaikan jawaban. Untuk pertanyaan pertama, apakah diperbolehkan untuk menyelesaikan permasalahan RJ yang ada melalui rumah RJ yang ada di Bumi Jaya. Nah, sementara sebenarnya program Kampung RJ ini akan menyeluruh, Bu. Rumah RJ sekarang disebutnya rumah RJ ini ada menyeluruh. Target sebenarnya, target panjangnya di setiap desa atau kelurahan itu memiliki rumah RJ masing-masing. Nah, hanya saja secara simbolik kemarin diresmikan oleh Bapak Kajati untuk mencanangkan atau memulai dari program jangka panjang tersebut di Desa Bumi Jaya gitu ya. Karena kebetulan kemarin juga ada permasalahan hukum yang kami RJ-kan. Nah, jadi istilah RJ ini restoratif justice yang tadi saya sampaikan, pemulihan keadaan itu, Bu. Jadi si
terdakwa atau tersangka ini tidak perlu diajukan ke dalam persidangan. Nah, kemudian pada saat itu kasusnya baru-baru ini aja, kalau tidak salah saya agak belum hafal semua nama-nama daerah di Tanah Laut yang arah Bati-Bati, Bati-Bati itu ada perkara yang diselesaikan melalui restoratif justice di kejaksaan. Namun itu juga tidak dilaksanakan di rumah RJ yang ada di Bumi Jaya karena mungkin di Bati-Bati belum ada. Jadi kita selesaikan, kita selenggarakan musyawarah pertemuan untuk upaya perdamaian melalui RJ itu di kantor kami di kejaksaan. Iya. Begitu. Artinya ketika ada PKP di daerah Kintab gitu ya, sebaiknya begitu menyelesaikannya untuk RJ-nya di kantor kejaksaan begitu ya Mas. Untuk sementara selama rumah RJ belum berdiri di desa tersebut, mungkin begitu ya Bu ya. Karena mungkin kita juga mempertimbangkan faktor efektivitas, efisiensi begitu Bu, daripada kita harus bergeser di rumah RJ yang saat ini masih berdiri hanya satu di Bumi Jaya, daripada jauh-jauh mending yang ada di kantor kejaksaan kalau memang yang lebih dekat di kantor kejaksaan gitu. Tapi mungkin kalau misalkan ternyata yang lebih dekat di rumah RJ yang ada di Bumi Jaya, kita bisa upayakan juga. Sebenarnya tidak ada perbatasan, tidak ada membatasi juga boleh atau tidaknya dari pihak luar begitu. Sebenarnya hanya saja pertimbangan seperti tadi efektivitas dan efisiensinya begitu dengan jaraknya sih Bu. Kemudian yang kedua tentang hubungan mafia tanah. Mafia tanah ini kalau saya nyampaikan ini juga terlalu teknis banget ya. Karena mungkin bisa di apa secara singkat. Mungkin saya dari kulitnya aja nggih Pak Haryanto. Jadi kalau mafia tanah ini juga langsung perintah dari Bapak Jaksa Agung memerintahkan pada seluruh satuan untuk mendeteksi cara dini permasalahan-permasalahan mafia tanah yang ada. Kebetulan kita juga berhasil mendeteksi permasalahan mafia tanah yang ada di tanah laut. Di tanah laut ternyata ada gitu ya. Iya. Nah, jadi tapi saya tidak sampai ke dagingnya lah ya, sampaikan melalui sampai dengan kulitnya saja karena apa yang saya sampaikan ini sudah disampaikan juga oleh Bapak Kajari. Jadi sebelumnya Bapak Kajari juga sudah melakukan press conference. Nah, di sana menyampaikan bahwa sehubungan dengan mafia tanah yang ada di tanah laut itu kita mendeteksi terdapatnya hutan lindung yang disalahgunakan Ibu untuk kepentingan pribadi. Dan kasusnya sudah ditangani ya. Dan sementara sedang berada penanganannya di Kejaksaan Negeri Tanah Laut. Jadi Pak Haryanto dapat diketahui begitu ya bahwa penanganannya dalam proses ya, kalau orang jalan sedang OTW gitu ya. Dan itu masih proses tersebut terus berjalan karena selain itu juga kita ada prioritas penanganan yang lain begitu. Kebetulan mungkin jangan saya nyampaikan untuk yang progresnya, saya nyampaikan progresnya sudah ada, tapi jangan saya yang menyampaikan. Betul. Begitu. Artinya secara garis besar memang sedang diproses, sedang dalam penanganan ya. Jadi mohon dukungan aja deh dari masyarakat kita begitu ya, apalagi orang-orang yang terkait yang untuk dapat memberikan kelonggaran untuk para kejaksaan dalam memudahkan ya menangani kasus tersebut begitu ya. Karena untuk beberapa pihak juga sudah kami panggil, sudah banyak juga beberapa pihak tersebut yang sudah memberikan keterangannya, dan akhirnya sudah ada tindak lanjut dari perolehan informasi melalui keterangan tersebut. Tindak lanjutnya hanya saja jangan saya yang menyampaikan. Nah, itu artinya sudah berjalan dan terlaksana. Saja ada skala prioritas juga yang kita
gunakan untuk dalam melaksanakan tugas, Bu, begitu. Oke, iya. Baik, sampai di situ ya Pak Haryanto, puas ya. Pak Haryanto sudah dipanggil apa belum? Nanti dipanggil saya aja ya. Oke, baik, terima kasih Pak Har sudah bergabung di talkshow kita di hari ini. Kita ke tema, masih ke tema tadi ya Mas Kevin. Ini satu lagi nih, tadi temanya kan kepastian hukum, humanis dan menuju pemulihan ekonomi. Nah, ini yang menuju pemulihan ekonomi. Dengan apa nih program-program yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam rangka Hari Bakti Adiaksa ini ya, dalam rangka menuju ke pemulihan ekonomi kita, karena kita tahu ya 2 tahun ya, hampir menjelang ke 3 tahun ya, ekonomi kita itu bukan ambruk sih tapi sempoyongan begitu ya, sempoyongan. Nah, lalu memulihkan, menegakkan kembali ya ekonomi kita melalui program Kejaksaan. Di mana nih Mas? Nanti pada tanggal 22 Juli besok itu pada saat setiap upacara peringatan HBA ini, Bu, biasanya Bapak Jaksa Agung menerbitkan untuk mengeluarkan perintah harian. Nah, di sana apakah pemulihan ekonomi nasional ini masih masuk dalam salah satu kerangka perintah harian tersebut atau tidak, saya belum mengetahui. Namun cara umumnya pada tahun kemarin dari 7 perintah harian yang diterbitkan pada tanggal 22 Juli 2021 itu salah satu yang menjadi perintah tersebut mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional. Nah, yang kemudian diterjemahkan oleh para masing-masing satuan lebih untuk memulihkan ekonomi ini melalui peningkatan PNBP, penerimaan negara bukan pajak, salah satunya dari penanganan kasus-kasus korupsi. Oh, begitu. Nah, iya, jadi kayak yang dilakukan Bapak Jaksa Agung melalui Jampitsus pada kasus Jiwasraya, kasus Asabri. Di sana itu kan nilai kerugian sebesar negara, 22 triliun, 8 triliun, 11 triliun seperti itu, Ibu. Yang kita kejar bukan hanya pelakunya saja, tapi juga pemulihan atau pengembalian, pengembalian kerugian keuangan negara melalui banyaknya penyitaan untuk kemudian dilakukan pelelangan demi kepentingan pengembalian kerugian keuangan negara tersebut. Nah, kerangka-kerangka tersebut yang jadi tolak ukur acuan juga kami juga di Kejaksaan Negeri Tanah Laut. Jadi dalam penanganan korupsi bukan hanya sekedar menargetkan pada sasaran untuk dimasukkan ke dalam pertanggungjawabannya pidananya, tapi juga aset tracingnya juga ada, follow money-nya juga. Begitu. Jadi yang kita kejar adalah nilai pengembalian kerugian tersebut. Nah, upaya-upaya tersebut yang menjadi kerangka kami dalam memulihkan ekonomi nasional. Seperti itu. Iya. Nah, ini yang perlu dipahami. Kalau secara sekilas nih Mas ya, orang akan membaca kalau di pemerintahan, kalau menuju kepada pemulihan ekonomi ini kan realnya ya, real kegiatannya mungkin memberikan bantuan gitu ya kepada pelaku ekonomi kita, UMKM ya, pelaku-pelaku usaha gitu. Nah, ya, jadi kalau Kejaksaan berarti dalam hal ini dengan kewenangan yang ada dan juga dengan tugas ya memang kalau ya di ranah seperti itu gitu, Bu, dalam penindakan apabila di sektor kebijakan yang sehubungan dengan pemberian bantuan segala macam ya ala kadarnya mungkin, Bu, karena secara maksimal bukan di leading sektornya, bukan pada di lembaga kami. Betul. Iya. Jadi seperti itu ya. Jadi terjemahannya kami kami menyesuaikan dengan kewenangan dan juga tugas yang kami miliki. Oke, betul. Nah, lalu kita ke ini Pak Mas. Kata orang nih kalau seseorang berulang tahun gitu ya. Nah, momentum ulang tahun itu adalah sebagai momentum evaluasi diri.
Ya, evaluasi diri. Nah, lalu dengan kejaksaan sendiri nih Mas, tahun 2022 ini di hari baktinya yang ke-62 nih, apa nih Mas yang sudah menjadi sebuah tolak ukur dalam evaluasi itu ya, dalam evaluasi kinerja kejaksaan selama ini begitu? Ya, kalau di Kejaksaan Negeri Tanah Laut sendiri capaian-capaian kinerja sudah kami sampaikan melalui Mas, maaf dingin. Oke. Iya. Maaf ya Bu. Iya. Bisa dingin ya. Nah, itu capaian-capaian kinerja sudah kami sampaikan juga melalui press conference. Salah satu dari capaian kinerja kami penanganan kasus korupsi, kemudian juga jumlah pelaksanaan dari perkara pidana umum yang telah kita selesaikan hingga sampai tahap putusan maupun eksekusi. Nah, dari eksekusi ini kadang juga ada dengan alasan karena disebabkan sakit atau bagaimana eksekusi tertunda, begitu itu menjadi tunggakan kami yang kemudian itu sudah kami upayakan juga untuk dilaksanakan karena terakhir salah satu ini agak mengerucut sedikit ya, Bu. Maksudnya ya supaya ada gambaran kepada masyarakat bahwa penanganan korupsi ini penanganan perkara ini sebenarnya rumit gitu. Kita menghadapkan manusia bukan barang. Iya, betul. Ada rasa sakitnya, ada juga berbagai pertimbangan lainnya. Pertimbangan lainnya. Di sisi lain kita harus menegakkan hukum begitu ya. Itu kepastian hukum yang bagaimana ada di dalam tematik Hari Bakti Adiaksa ini sendiri. Ya, bagaimana eksekusi yang tertunda. Eksekusi tertunda ini kan jadi bahan evaluasi. Nah, tapi juga tetap kita lakukan upaya untuk terlaksana eksekusi. Tapi bagaimana kita melaksanakan eksekusi apabila memang orang tersebut didiagnosa dan memang secara faktualnya dalam keadaan sakit yang benar-benar tidak dapat untuk dilaksanakan eksekusi. Yang terakhir seperti kasus korupsi yang ada di rumah sakit kemarin dengan Dokter Edi. Mohon maaf harus saya sampaikan di sini maksudnya supaya ada gambaran begitu Bu. Yang kemudian dirawat di Jawa. Nah, itu sampai kita untuk melaksanakan dari hasil evaluasi untuk melaksanakan tunggakan eksekusi seperti itu kita bukan kejar ya, kita upayakan untuk datang juga ke Jawa memastikan kembali bahwa apakah sudah dapat atau belumnya dilakukan eksekusi. Namun kemudian setelah kita datangi masih dalam keadaan kondisi, sakit dan kita lakukan cross check juga dari pihak yang bersangkutan dibawa ke rumah sakit dan masih diagnosa masih belum bisa dilakukan eksekusi dan akhirnya kami turut berduka cita juga Bu Edi sampai akhirnya dunia seperti itu karena itu. Nah itu tantangan kami betul sekali. Jadi ada dilematis ya pelaksanaan tugas di eksekusi ini ya oleh kejaksaan. Artinya evaluasi kita lakukan, kemudian kita realisasikan dari evaluasi. Salah satu yang seperti itu ada tidaknya ada gambaran kenapa dari hasil evaluasi tidak selalu terlaksana dengan cepat juga karena berbagai macam tantangan gitu Ibu. Iya. Lalu dalam hal proses penanganan perkara nih Mas, apakah di dalam Hari Bakti Adiaksa tahun ini nih misalnya ada sesuatu yang mungkin diterbitkan ya untuk mempercepat mungkin penanganan kasus, pemangkasan birokrasikah atau percepatan waktukah atau bagaimana begitu? Kalau untuk masalah percepatan waktu kita harus ubah KUHAP langsung dasar KUHAP cuma KUHAP ini kan susah untuk di sana karena mungkin KUHP aja mau diubah yang di luar daripada itu mungkin tapi, yang kalau kita berbicara birokrasi artinya bagaimana penanganan perkara
dasarnya kan ada di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu. Tapi di luar itu mungkin dengan rumusan digitalisasi pada era sekarang ini Bu yang sudah makin kuat. Nah, salah satunya kemarin yang diinisiasi oleh Pengadilan Negeri Pleiahari itu sudah sangat bagus dengan pemberkasan secara digital Bu. Karena pemanfaatan teknologi maupun IT ini pada saat ini sudah diberdayakan secara maksimal dan diupayakan terus berkembang. Nah, sehingga ya seperti tadi misalkan pemberkasan secara digital itu bisa memangkas birokrasi untuk penanganan perkara secara tidak langsung di luar teknis yang ada dalam KUHP tadi. Begitu. Kemudian kami juga di Kejaksaan sudah isen Bu, tanda tangan digital. Maksudnya di sana jadi Bapak Kajari kalau ingin mendisposisi, ingin menandatangani surat atau produk terkait sehubungan dengan penanganan perkara, tidak harus datang ke kantor, tidak harus saat di kantor, tapi by phone juga sedang di luar dapat dilakukan. Masih bisa, hal-hal terobosan seperti itu ini yang menjadi tujuan, maksudnya yang terkait dengan yang Ibu tanyakan tadi. Oke. Lalu dengan peningkatan peningkatan kerja harian dari para jaksa. Kalau di Tanah Laut jaksanya berapa orang, Mas? Jaksanya sekitar ada 15 dengan Bapak Kajari dan para kasih beserta Ibu Kasubagbi. Oke. 15 orang terus dengan kasus mungkin selama 6 bulan ini ya, mungkin selama 6 bulan terlihat nih dengan kasus yang ditangani pada saat ini di Kabupaten Tanah Laut, bagaimana dengan 15 orang ini? Ya, kalau untuk perkara pidana umumnya itu lumayan tinggi di sini Bu. Berkas itu sebulan bisa hingga 20 perkara gitu. Jadi kalau untuk dari beban kerja dengan 15 orang seperti ini sudah kewalahan ya. Berjalannya ya bisa berjalan, hanya saja tidak optimal Bu. Oke. Begitu. Karena kita juga selain terima kasih Mas. Selain dibebankan pekerjaan teknis penanganan perkara yang dilimpahkan oleh penyidik, kami juga memiliki masing-masing bidang tadi, tanggung jawab terhadap bidang masing-masing seperti itu. Jadi lumayan cukup kurang kalau dibilang seperti itu, karena kan itu 15 termasuk dengan para pejabat di kantor. Iya betul. Karena pejabat di kantor saja sudah 15 itu sudah termasuk Bapak Kajari, kemudian kasih Intel, kasih Pitsus, lalu Ibu Kasubagbi, kasih BB, kasih Datun. Jadi ada yang tidak bisa full begitu ya menangani kasus karena ada tugas-tugas lain juga. Iya, jadi hanya sekitar 7 orang saja yang maksimal nih bisa full. Nah, iya. Jadi dapat dipahami nih ya para pendengar bagaimana kejaksaan merasa begitu harus terpacu ya dengan jumlah yang ada dengan kasus yang terjadi yang harus ditangani. Nah, sehingga tetap harus diharapkan adanya kerjasama ya dari masyarakat secara keseluruhan dan juga pengertian jangan sampai ini kasus di kejaksaan lama sekali gitu ya penanganannya dari tahap pemeriksaan dan sebagainya. Baik, sepertinya kita sudah berada di penghujung waktu nih Mas Kevin ya dalam rangkaian Hari Bakti Adiaksa yang ke-62 di tahun 2022 ini, tepatnya akan jatuh pada tanggal 22 Juli ya 2022. Saat ini kembali saya ulang ya, Kejaksaan Negeri
Kabupaten Tanah Laut ya, Plehari Kabupaten Tanah Laut ya telah melakukan berbagai kegiatan-kegiatan ya yang tentu saja lebih semarak daripada di 2 tahun kemarin ya, di kala kita masih berada dalam kondisi pandemi Covid yang cukup tinggi ya. Jadi tahun ini karena pandemi Covid kita masih sudah agak melandai ya, sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang menyangkut tatap muka ya, upacara dan sebagainya sudah bisa dilaksanakan. Baik, selamat Hari Bakti Adiaksa ya, pada seluruh insan kejaksaan ya, khususnya di Kabupaten Tanah Laut dan di seluruh Indonesia ya. Semoga kejaksaan selalu maju sesuai dengan program yang telah diemban oleh mereka. Nah, di akhir Mas Kevin ini mungkin ada statement closingnya nih dalam rangka Hari Bakti Adiaksa ini. Silakan Mas. Terima kasih Ibu. Semoga melalui Hari Bakti Adiaksa ini menjadi renungan para insan adiaksa, khususnya saya pribadi selaku seorang manusia yang diberikan kewenangan untuk menuntut maupun dalam bahasa sederhananya mungkin memenjarakan orang begitu, untuk menjadi lebih bijaksana lagi ke depannya begitu. Oke. Iya. Baik, semoga ya Mas ya, ya selalu berusaha untuk meningkatkan ya kinerja ya, apalagi menyesuaikan dengan tematik tadi ya, yang di tengah nih yang humanis ya, sehingga benar-benar kejaksaan memang menyatu dengan masyarakat, tidak ditakuti, sehingga masyarakat juga dapat memberikan saran pendapat begitu ya, dan dapat sharing ya dengan pihak kejaksaan ya, khususnya dalam kasus-kasus ya yang berkenaan. Baik, sampai di sini dulu jumpa kita di program Talkshow Tanah Laut Menyapa di edisi hari ini, Kamis 21 Juli 2022 ya. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan dapat memberikan pengembangan wawasan pengetahuan bagi masyarakat kita, khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari Kejaksaan Negeri Plehari Kabupaten Tanah Laut, dan khususnya lagi pada kegiatan Hari Bakti Adiaksa. Marilah kita mendukung dengan sebaik-baiknya ya tugas dan kinerja dari insan-insan adiaksa, sehingga penegakan hukum, kepastian hukum ya, tema humanisnya dan juga menuju pemulihan ekonomi dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.